Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum memulai pelajarannya, Ibu ingin mengabsen dulu ya. Sepsi Ersya, Laila Febrianti, Hadir, Bu. Cantika Rina, Hadir, Bu. Siva Ersya. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu Lihat Kebunku. Pada tahu kan lagu Lihat Kebunku? Tahu. Ayo, 1, 2, 3. Lihat kebunku, muda ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Berhubungan dengan lagu tadi, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup dan subtema 1 yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dengan kompetensi dasar menjelaskan hubungan antara bunga dan fungsinya. Ibu akan men-share materi kita hari ini. Apakah sudah terlihat? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Anak-anak Ibu di sini tahu nggak sih apa itu bunga? Enggak, Bu. Oh, nggak tahu. Bu. Bunga adalah salah satu bagian dari tumbuhan yang merupakan tempat berlangsungnya perkembangbiakan generatif melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Ada 2 jenis bunga menurut alat perkembangbiakannya. Ada apa aja sih jenis-jenis bunga? Coba, Chevy, ada apa aja sih jenis-jenis bunga? Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Iya, bagus. Ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, putik, dan tangkai bunga secara lengkap. Sedangkan berikut ini contoh bunga sempurna. Ada bunga mawar dan bunga matahari. Sedangkan dalam bunga tidak sempurna adalah bunga yang tidak memiliki struktur bunga secara lengkap. Contoh bunga tidak sempurna yaitu bunga kamboja dan bunga kelapa. Selanjutnya adalah fungsi bunga. Viva, apakah fungsi bunga bagi tumbuhan? Tempat perkembangbiakan secara generatif, Bu. Ya, betul banget. Seperti yang sudah dijelaskan di awal materi, fungsi utama bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bunga juga berfungsi bagi manusia untuk hiasan. Selanjutnya,
yaitu Ibu akan menjelaskan tentang penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan pada tumbuhan biasanya dibantu oleh serangga, namun juga dapat dengan bantuan kelelawar, angin, burung, air, dan manusia. Selanjutnya yaitu sifat-sifat bunga. Sifat bunga yang pertama yaitu mempunyai warna menarik, biasanya berbau harum, bentuknya bermacam-macam, dan biasanya bunga mengandung madu. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian-bagian bunga. Apa aja sih bagian-bagian bunga itu? Ada yang tahu nggak? Kepala putih, sari, apalagi ya Bu? Tahu. Putih. Betul sekali, Syafi. Yang pertama, bagian-bagian bunga ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang berwarna indah. Berfungsi untuk menarik serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Bagian bunga yang kedua yaitu kelopak bunga. Bagian bunga yang paling luar yang membungkus mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Fungsi kelopak bunga adalah untuk melindungi mahkota di saat bunga masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Bagian bunga yang ketiga yaitu dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang keempat ada tangkai putik. Tangkai putik merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Yang kelima ada benang sari. Merupakan alat kelamin jantan pada bunga yang terdiri dari kepala sari, serbuk sari, tangkai sari. Fungsi benang sari adalah sebagai proses reproduksi dan juga perkembangbiakan pada bunga yang nantinya akan menumbuhkan tanaman baru. Selanjutnya, ada putik bunga. Putik bunga merupakan alat kelamin betina pada bunga. Yang ketujuh, ada bakal biji. Biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan yang berbiji. Sedangkan pada bunga, bakal biji berfungsi untuk melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Yang terakhir yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan penghubung batang dengan bunga sebagai penopang. Oke, segitu aja materi Ibu hari ini. Kegiatan selanjutnya akan kita lanjutkan di WhatsApp Group. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Yang pertama, Syafi dan Syifa. Yang kelompok kedua, Reila dan Cantika. Masing-masing kelompok, Ibu minta untuk membuat tugas yang ada dalam LKPD yang Ibu sudah berikan di WhatsApp Group dan dikumpulkan paling lambat jam 3 sore besok. Oke? Oke, Ibu. Baik, Bu. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta Syifa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan, Syifa. Baik. Jadi, bunga tempat perkembangbiakan secara generatif melalui proses penyerbukan. Ya, betul banget. Syafi, Ibu mau tanya, apa itu proses penyerbukan? Jatuhnya benang sari ke kepala putik. Iya, betul banget. Jatuhnya benang sari ke kepala putik. Dari yang kita lihat tadi, ada berapa bagian dari bunga? 5, Bu.
8, Bu. 7. Ya, betul. 8, Cantika. Yaitu ada mahkota bunga, kelopak bunga, dasar bunga, tangkai putik, benang sari, putik bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kita selesaikan ya. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, Ibu harap anak-anak Ibu selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam menjalani hari-hari, dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 3M. Apa saja itu 3M? Memakai masker. Ya, betul. Mencuci tangan. Ya, betul. Satu lagi? Ya, betul. Oke, kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selesai. Terima kasih semua. Terima kasih. Juga, Bu. Terima kasih. Mana tuh?